Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Lia Oktaviani. Saya berasal dari SD Negeri 2 Makassari, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai syarat untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 di kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran 1, dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA, dan materi pokok analisis ide pokok dan rantai makanan. Berikut adalah video pelaksanaan praktik pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar ilmunya bermanfaat. Ada lagi untuk belajarnya lancar. Ya, belajarnya supaya lancar. Betul ya, dengan kita berdoa, semoga Tuhan memberkati kita semua dan belajar hari ini berjalan dengan lancar. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Alfi, Alia, Alvin, Ami, Azkia, Muhammad Al-Fatih, Muhammad Rizky,
hasil rantai makanan antar komponen ekosistem di lingkungan sekitar dengan percaya diri. Sekarang kita menginjak kepada materi yang pertama, yaitu ide pokok. Nah, sebelumnya ada yang tahu tidak ide pokok itu apa? Gagasan yang menjadi sebuah dasar paragraf. Betul, gagasan yang menjadi dasar suatu paragraf. Betul ya. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan membahas mengenai ide pokok. Jadi, ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar suatu paragraf. Dalam setiap paragraf hanya terdiri dari satu ide pokok. Jadi dalam suatu paragraf itu hanya satu ide pokok, ya, tidak ada yang lain. Kemudian ide pokok itu bisa ditemukan di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Betul ya. Jadi ada paragraf yang di awal kalimat, ada juga paragraf yang di akhir kalimat. Yang di awal kalimat namanya paragraf deduktif. Sedangkan paragraf yang di akhir kalimat namanya paragraf induktif. Itu ya. Nah, misalnya di sini Ibu mempunyai sebuah contoh ya. Coba kalian baca dengan cermat paragraf yang ada di depan. Ibu beri waktu 3 menit untuk membaca ya. Ya? Nah, kalian kan sudah membaca dengan cermat. Sekarang coba analisis kalimat awal, kalimat tengah, serta kalimat akhirnya. Sudah? Nah, sudah menemukan ide pokoknya? Kira-kira yang mana ide pokoknya? Ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu. Nah, berarti yang awal Kalimat. berarti ini namanya paragraf apa? Deduktif. Paragraf deduktif. Coba kita lihat. Ya, betul ya bahwa ide pokoknya merupakan ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu. Nah, dari paragraf ini apa yang bisa disimpulkan? Kesimpulannya apa? Ada yang bisa? Ya, silakan Silvi. Ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu. Komponen-komponen di dalam ekosistem dapat mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah. Betul, jadi ekosistem itu dapat mengalami perubahan sepanjang waktu. Jadi bisa mengalami kenaikan jumlah atau mengalami penurunan jumlah. Ya. Ya, bagus ya. Berarti kalian sudah paham ya cara menentukan ide pokok serta menyimpulkan suatu bacaan ya. Nah, barusan kita sudah belajar mengenai ide pokok. Apa itu ide pokok? Gagasan yang menjadi dasar suatu paragraf. Betul. Nah, cara menentukan ide pokok bagaimana? Membaca dengan cermat. Ya, membaca dengan cermat, terus
Ya betul, di lautan yang menjadi produsen adalah kita Paragraf ketiga ini pokoknya apa kelompok 5? Tentang peristiwa pemakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan panjang jika seluruh hubungan tersebut ada. Betul, jadi urutan yang tadi kalian di atas bisa seimbang apabila seluruh komponen itu ada. Paragraf terakhir kelompok 2. Ada satu komponen yang paling besar dalam rangkaian komponen yaitu pengurai. Betul, jadi ada satu komponen yang paling besar yaitu pengurai. Baiklah, untuk lebih jelasnya simak video yang ada di depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Kita sudah masuk ke tema 5 supremasi. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan makan menaklukkan bentuk antar makhluk hidup. Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau decomposer. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen menjadi 3. Pertama, ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Contohnya seperti hewan herbivora. Barusan kita sudah melihat tayangan video yang berjudul Rantai Makanan. Rantai makanan itu merupakan perjalanan makan dan dimakan menggunakan. Di dalam suatu rantai makanan terdapat apa saja? Produsen, konsumen, pengurai,
Betul. Nah, di sini yang berperan sebagai produsen siapa? Konsumen satu ya? Konsumen dua? Konsumen tiga? Pengurainya? Jamur ya. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok satu ya. Nah, silakan kita salut untuk kelompok satu. Tepuk salut. Ya, tentunya harus berani ya. Silakan kelompok dua. Ini hasil dari kalian kelompok dua. Ya, silakan dibacakan. Tadi dimakan oleh burung, burung dimakan oleh kucing, kucing dimakan oleh ular, ular diuraikan oleh jamur. Ya. Nah, yang berperan sebagai produsen siapa? Tadi Konsumen tingkat satu, konsumen tingkat dua, kucing, konsumen tingkat tiga, ular, dan pengurai jamur. ya, betul ya. Beri tepuk salut untuk kelompok dua. Tepuk salut. Dua. Semuanya sudah selesai ya. Nah, barusan kita sudah membuat rantai makanan. Ibu sudah menilai dari awal hingga akhir proses pembelajarannya. Nah, sekarang masing-masing kelompok Ibu sudah menilai, akan Ibu berikan bintang ya. Jumlah bintang yang terbanyak adalah berarti kelompok yang paling unggul pada hari ini ya. Kelompok satu. Kelompok satu 2 bintang. Silakan dibawa. Kelompok dua. Kelompok dua 2 bintang. Kelompok tiga 2 bintang. Kelompok 4 2 bintang. Dan kelompok 5 3 bintang. Berarti kelompok yang unggul pada hari ini adalah kelompok 5. Ya, nanti bintangnya disimpan di kelas masing-masing ya, di paling pojok ya. Siap? Nah, sekarang keluarkan kembali handphonenya. Sudah? Perwakilan setiap kelompok membuka satu handphone. Silakan arahkan kepada aplikasi Kahoot ya. Sudah diarahkan ke Kahoot? Sudah. Semuanya sudah masuk ya? Sudah siap? Kelompok satu sudah ada ya? 1, 2, 3, 4, 5 sudah lengkap semuanya ya? Kita mulai siap? Permainannya diberi waktu sebanyak 20 detik ya. Setiap soal diberi waktu 20 detik. Jadi harus cepat.
Makan